Oke, kita mulai aja langsung ya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya langsung izin ke teman-teman, saya mau share screen, langsung masuk ke Oasis. Ups, bukan itu. Ya. Oke, bisa ya lihat layar Oasis saya yang saya share? Kervin, bisa Kervin? Bisa. Good. Ya, oke. Saya langsung login. Ini masih pakai punyanya saya, teman-teman. Jadi ini hanya untuk contoh. Hanya sekedar contoh ya. Apa lagi Kak Ervin? Saya kirim. ervin@yahoo.com. You don't have to mention the password. Oh, I won't. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung, saya tahu tuh ada beberapa orang yang baru pertama kali bergabung. Ini di sebelah kiri saya ini adalah halaman login. Sedangkan kalau teman-teman baru pertama kali gabung dengan Oasis, registernya di sebelah sini ya. Oh sorry, ini kiri, ini kanan. Oke, ketika kita sudah berhasil login, teman-teman perhatikan kalau menunya ini akan bertambah menjadi 4 dan kita langsung klik di application. Muncullah satu baris yang menyatakan sebelumnya sudah pernah diisi tapi belum lengkap, incomplete. Kliknya di kode. Agak lama ya. Oke. Nah, kembali lagi kita ke halaman checklist oasis.dfed.gov.au. Kalau minggu lalu kita sudah bahas poin ke-1 sampai poin ke-10, hari ini kita langsung lanjut ke poin 11 ya. Poin 11 itu namanya adalah English Language Details. Jadi pada halaman ini teman-teman akan diminta untuk memberikan keterangan. Sorry. Oh, udah benar ya. Poin 11 itu Computer Literacy Details. Sorry. Udah benar nih. Computer Literacy Details. Jadi pada halaman ke-11 ini teman-teman akan diminta untuk memberikan keterangan kemampuan menggunakan komputernya teman-teman. It's so easy. Jadi teman-teman apakah bisa menggunakan komputer? Yes dan no. Seberapa sering teman-teman menggunakan komputer? Ya, yes dan no ya. Seberapa sering teman-teman menggunakan komputer, dan checklistnya ada di bawah sini untuk program-program yang bisa teman-teman yang biasa teman-teman pakai, silahkan dicentang saja. Lalu pada halaman ke-12 teman-teman akan diminta menerangkan tentang riwayat apakah pernah mengikuti les komputer sebelumnya. Ya. Kalau belum pernah, centangnya di not applicable, tapi kalau sudah pernah, di add, nanti teman-teman akan diminta untuk tulis nama course-nya, kapan teman-teman mulai, hari pertama mulai les, hari terakhir les, dan action-nya apa aja, nanti bisa ditulis. Halaman 13, tentang pekerjaan saat ini atau current employment. Saya mau sedikit bahas mengenai current employment. Di sini kita pakai contoh punyanya Kak Ervin ya. Kita mulai dari atas. Apakah teman-teman saat ini sedang bekerja? Kalau teman-teman lagi tidak bekerja atau belum dapat pekerjaan, centangnya di not applicable. Tapi kalau teman-teman saat ini sudah bekerja, dan pekerjaan ini yang dimaksud adalah pekerjaan resmi ya teman-teman, bukan pekerjaan sambilan. Oke? Nah, teman-teman tulis di sini apa jabatan teman-teman, lalu nama kantornya apa. Kalau pada contoh Mas Ervin, beliau adalah dosen atau lecturer.
organization name-nya adalah Universitas Muhammadiyah Sorong dalam kurung UMS. Ini kita bisa isi dengan apapun yang kita mau isi. Sorry. Apakah teman-teman ini lecturer atau dokter atau pengacara atau apapun, silahkan tulis di sini. Nggak ada drop down menu, jadi apapun yang teman-teman tulis itu betul, tidak ada salahnya. Sedangkan untuk organizational address adalah alamat Universitas Muhammadiyah Sorong. Ini Mas Erpin kayaknya copy paste aja dari Google ya Mas Erpin ya. Jadi daripada bingung-bingung di mana dan apa yang mau ditulis, apakah kode posnya harus ditulis atau tidak, itu bebas banget. Nggak ditulis juga nggak apa-apa kok. Tapi yang kalau bisa sih selengkap-lengkapnya. Date comments ini kapan mulai dan sektor organization type-nya hanya 3. Apakah ini sektor PNS, apakah ini sektor swasta atau private, ataukah NGO. Lalu, nah ini yang akan menjadi fokus utama saya malam ini, mengenai current duties / responsibilities. Ada bintang merah, titik 2. Di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan secara relevan job desk-nya teman-teman. Ingat ya, kalau teman-teman saat ini adalah seorang dosen, seperti contohnya Mas Erpin dosen bahasa Inggris. Oke. Dan Mas Erpin pengen apply untuk kuliah master bahasa Inggris atau PhD bahasa Inggris. Tulislah job desk yang relevan dengan kuliah yang di-apply. Ya, saya tahu kalau banyak sekali keterangan di dalam job desk teman-teman itu yang mungkin ya nggak relevan dengan jurusan yang akan teman-teman pilih. Seperti saya contohnya. Saya dokter. Kerjaan saya apa? Kasih obat ke pasien. Tapi apakah itu saya tulis di current duty / responsibility di sini? Dispense medicine to patient. Saya nggak akan nulis yang kayak gitu karena itu nggak relevan dengan Master of Public Health yang mungkin akan saya ambil. Saya tahu kalau Master of Public Health itu nanti kerjaannya nggak ngasih-ngasih obat, tapi lebih ke struktur, lebih ke program. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana informasi yang relevan dari pekerjaan teman-teman saat ini. Ya, teman-teman punya style menulis itu bisa beragam. Tidak ada yang salah di dalam kolom ini. Kalau Mas Erpin di sini, Mas Erpin tulisnya apa? I have responsibilities, titik 2, 1. Bisa kayak gini, ya. Bisa dalam bentuk bullet points kayak gini, bisa juga dalam bentuk narasi mungkin, dalam bentuk paragraf. I'm currently working at UMS with responsibilities to bla bla bla, kemudian titik, moreover, tambahkan lagi job desk kedua, kayak gitu. Bisa teman-teman sesuaikan saja, tapi kalau saya sarankan, lebih jelas yang style pertama. Jadi pakai bullet points. Lebih gampangnya, kalau teman-teman sudah punya CV yang bagus, teman-teman tinggal copy dan paste. Tapi copy paste-nya itu harus, sekali lagi, dipilihlah yang relevan. Nggak semuanya teman-teman harus masukkan. Ingat, di sini ada batasan huruf. Oke, kita lanjut ya. Kalau teman-teman sudah berhasil mengisi current duties / responsibilities, teman-teman akan ditanya, nih, apakah akan kembali ke tempat ini setelah lulus dari Australia atau tidak? Nih, tricky nih. Tapi sebenarnya ini teman-teman harus jawab sebenar-benarnya. Oke. Kalau teman-teman jawab yes, teman-teman akan diminta untuk menjawab pertanyaan susulan, yaitu bagaimana beasiswa ini berkontribusi pada Departemen Sumber Daya Manusia di kantornya teman-teman. Tapi kalau teman-teman jawab no, maka tabel ini akan hilang dengan sendirinya, nggak perlu teman-teman jawab. Ada yang bertanya, Kak, jadi saya harus yes atau no? Nomor 1, mana yang benar? Sesuai fakta, sesuai kenyataan. Tapi saya belum tahu, Kak, bakal kembali atau tidak. Ya sudah, kalau kamu ragu, jawab saja yes. Kenapa? Karena ketika tim seleksi AAS membaca, kamu akan konsisten di tempat pekerjaanmu yang sekarang, itu sebenarnya memberikan poin plus buat kamu, buat aplikasimu. Tapi Kak, saya no, saya sudah yakin saya nggak akan balik ke kantor ini. Ya sudah, kalau memang itu kenyataan, ya jawab no. Tapi nanti saya pesan, tulislah di halaman 15 di supporting statement ini,
penjelasan meskipun tidak ditanya. Oh, tapi nanti soal nomor 2 itu akan ditanya bagaimana kuliah ini berkontribusi pada karirmu. Kalian harus jelasin di situ kenapa tidak memilih untuk kembali ke kantor yang sekarang. Oke. Okay? Oh, alasan saya tidak kembali ke kantor yang sekarang karena saya bercita-cita ingin kerja di tempat yang lebih upgrade, lebih besar, lebih memiliki tanggung jawab, lebih memiliki tantangan. Nah, itu semua adalah jawaban-jawaban yang positif yang bisa kalian ceritakan nanti di halaman 15 yang akan kita bahas. Saya anggap paham ya? Berikutnya, nomor halaman ke-14, kita akan diminta untuk menjelaskan previous employment atau riwayat pekerjaan teman-teman sebelumnya. Kalau teman-teman sebelumnya belum pernah kerja, centangnya di not applicable. Tapi kalau sudah, seperti halnya Mas Erpin di sini, diisilah ya. Mas Erpin di sini dia tulis pernah menjadi guru bahasa Inggris 10 Januari 2011 sampai 31 Juli 2015 di SD Negeri 19 Kampung Baru Sorong. Organisasinya, alamat organisasinya ada, dan duties/responsibilities-nya juga ada. Oke, di sini Mas Erpin tulisnya seperti paragraf. Teaching English to students, in bracket, moreover, I perform a good computer. Nah, ini juga boleh. Apakah di halaman 13 kita tulis pakai style bullet points, terus di halaman 14 kita tulis pakai style paragraf? Nggak apa-apa, Kak? Ya nggak apa-apa. Yang penting pesannya nyampe. Ya, itu minor aja. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung di-chatkan. Nanti habis sesi ini kita akan diskusi seperti biasa. Ya, jadi teman-teman bagi yang ingin bertanya, teman-teman yang di Instagram juga yang ingin bertanya, nanti bisa yang di Instagram bisa tulis di komen. Terus kalau yang di Zoom, teman-teman bisa catat pertanyaannya di Zoom chat aja. Oke, silakan mau dilanjutkan dokter? Mau dong. Jadi untuk halaman ke-15, teman-teman, ini adalah inti dari aplikasinya, teman-teman. Ini adalah penentuan apakah teman-teman nanti akan keterima atau tidak. Kalau sudah melengkapi semua dokumen, semua persyaratan bahasa Inggrisnya sudah dan IPK-nya sudah cukup, ini halaman 15 ini yang akan menentukan apakah teman-teman bisa memenangkan beasiswa ini atau tidak. Ya, di sini ada 4 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Pertanyaannya gampang aja, tapi jawabnya yang susah. 1, bagaimana kalian memilih jurusan dan kampus itu? Ingat ya, bagaimana kalian memilih jurusan dan kampus. Ya, kesalahan paling sering yang saya baca dari anak-anak menti sebelumnya itu mereka hanya menjawab course-nya doang, atau mereka hanya menjawab kampusnya doang, atau mereka menyebutkan dua-duanya tapi tidak mengelaborate. Jadi, aduh, sayang banget tuh kalau jawaban seperti itu di submit. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana program studi yang kamu minati ini berkontribusi pada karirmu? Yang harus diperhatikan ini yang ditanya adalah karir, bukan kantor yang sekarang. Oke, itu kita jelas dulu ya. Jadi kalau karir kalian kedepannya mau mau tetap di jalur pendidikan sebagai dosen bahasa Inggris, itulah karirmu, bukan pekerjaanmu saat ini. Ya, kalau saat ini Mas Erpin contohnya bekerja sebagai mungkin guru SD, gitu ya, guru SD. Tapi Mas Erpin punya cita-cita mau jadi dosen bahasa Inggris, bahkan mau jadi profesor bahasa Inggris. Nah, jelaskanlah mengenai profesor bahasa Inggris itu, bukan jelaskan mengenai guru SD itu. Oke, jelasin. Kemudian pertanyaan ketiga, how have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform, dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan ketiga. Karena nggak akan cukup waktu, saya jamin. Begitu juga dengan dengan soal keempat, kita bahas ke pertemuan ketiga. Kalau saya lanjut ya, teman-teman.
Kalau teman-teman sudah berhasil menjawab 4 soal ini, teman-teman akan diminta untuk memilih bidang teman-teman itu yang mana sih dari antara beberapa menu yang sudah ditunjukkan ini. Kalau Mas Ervin ya pasti education lah ya. Karena nggak mungkin ya gender equality, health, HIV AIDS, pandemic, education. Education, okay. Lalu, do you currently have any connection or relationship to any staff employed at DIV? Kamu punya orang dalam nggak di DIVET, Mas Ervin? Nggak ada. Kamu pernah, kamu subjek dari tersangka dari tindakan kriminal? Nggak pernah lah. Pernah. Apakah pernah, ini no lah ya. Apakah Mas Ervin pernah didiagnosis memiliki disabilitas? No. No lah ya. Oke. Kalau sudah, silahkan di next. Oh ya teman-teman, ini saya next dulu ya sampai poin ke 19, nanti saya balik ke poin 15 ini untuk menjelaskan secara dalam soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, sekarang nomor 16. Daftarkan keanggotaan profesional organisasi profesional yang saat ini dan yang sebelumnya pernah teman-teman ikuti. Kalau saya sebagai dokter, otomatis yang saya tulis nomor 1 adalah IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Terus mungkin saya ikuti dengan asosiasi kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, atau saya ikuti dengan Patelki, kayak gitu. Oh, berarti lebih ke official dulu ya dok ya? Iya, dahulukan menulis yang relevan dulu. Jadi yang resmi dulu, yang diakui oleh negara dulu. Baru teman-teman bisa tulis yang kelebihan-kelebihannya kayak oh saya pernah menjadi ketua HIMA, ketua BEM, atau saya pernah bantu-bantu di pembangunan masjid sebagai koordinator pembangunan masjid. Nah, itu bisa ditulis di situ. Tapi dahulukan sekali lagi yang resmi dan official. Lalu communication. Wah, kayaknya saya lihat udah 24 pertanyaan nih. Kabar ya teman-teman, jadi kita selesaikan pembahasannya dulu baru kita ke pertanyaan-pertanyaan. Nomor 17 ini paling gampang. Jawab aja udah, dari mana kita pertama kali mendengar Australian Award. Ini ada drop down menu, jadi tinggal pilih. Kalau Mas Ervin di sini dia pertama kali mendengarnya dari teman, relatif, atau rekan kerja. Bisa di save. Teman. Ya, dari siapa Mas Ervin? Ada senior juga dulu yang pernah daftar AS, tapi dia cuma sampai tahap interview aja sih. Oke. Nah, nomor 18, teman-teman, ini adalah dokumen yang harus teman-teman upload. Di sini ada listnya ya. Ya. Sebagai minimum, teman-teman harus mengupload KTP, legalisir fotokopi dari academic transcript, jadi transkrip sebelumnya. Where they are not in English, please provide an English translation including grading scales. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki transkrip yang dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ya, meskipun di sini tulis, kalau bukan dalam bahasa Inggris, silakan menyediakan bahasa Inggris. Tapi ini untuk nanti. Untuk membuat teman-teman keterima beasiswa AS, nggak perlu transkrip dan ijazah dalam bahasa Inggris. Saya ulang ya. Untuk sekedar apply AS di tahap ini, teman-teman tidak perlu mentranslate ijazah dan transkrip. Yang perlu dalam bahasa Inggris itu hanya CV. Oke. Kemudian nanti kalau teman-teman berkas-berkasnya sudah tembus, sudah diundang untuk wawancara, disitulah baru teman-teman saya sarankan mulai bergerak mencari translatean untuk ijazah dan transkrip. Kenapa? Karena kampus yang teman-teman tuju di Australia tentunya ingin membaca ijazah teman-teman yang versi bahasa Inggris. Itu sih sebenarnya tujuannya. Oke, dan ini ada beberapa dokumen lain lagi yang teman-teman harus lengkapi. Nanti di-add aja di sini, terus lengkapilah urutan-urutannya. Kalau sudah ke
Halaman 19 yaitu deklarasi, ini adalah halaman yang gampang juga untuk dikerjakan, tinggal dicentang dan submit. Ya, jadi I declare in submitting, nanti akan muncul buttons untuk submit. Begitu ya. Oke. Lumayan nih, setengah jam ngejelasin poin yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari kelas kita malam ini, yaitu tips untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Siap? Oke, sebelum saya lanjut, saya mau teman-teman tahu bahwa saya pada kapasitas seseorang yang sudah pernah tembus beasiswa AAS. Dan saya juga adalah seseorang yang pernah membantu sekitar 8 orang, dan mereka, saya pernah membantu belasan orang, dan 8 dari belasan orang itu keterima AAS. Jadi pada kapasitas itulah saya akan membantu teman-teman dalam mengisi 4 pertanyaan ini. Oke. Why did you choose your proposed course and institution? Mengapa kamu memilih jurusan dan kampus ini? Oke. Saya sarankan teman-teman, sebelum menulis jawaban di sini, teman-teman gunakanlah Microsoft Word untuk menulis draftnya. Di sini saya sudah siapkan beberapa contoh draft yang saya dapatkan dari salah satu anak menti saya. Oke, kita bahas. Masih bisa ikutin ya? Oke. Tips umum dalam mengisi keempat soal yang ada di OASIS. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan struktur paragraf dan alur cerita. Saya maksud adalah struktur paragraf dan alur cerita. Dengan kata lain, jawaban yang hanya memiliki satu paragraf itu sudah sekilas tidak berkualitas. Oke? Lebih baik kalau ada sebuah paragraf penutup dalam kurung kesimpulan. Jadi teman-teman sudah harus kebayang ya, bahwa dalam menjawab pertanyaan yang pertama ini, tidak bisa hanya satu paragraf. Harus memiliki beberapa paragraf yang alurnya itu jelas. Ketika orang baca dari paragraf 1, oh ini ide pokoknya, kedua ide pokoknya apa, sampai paragraf penutup atau kesimpulan. Oke. Dan yang kedua, teman-teman mungkin masih banyak yang belum tahu dan masih banyak yang struggling dengan grammarnya. Jangan capek-capek ya, segeralah gunakan www.grammarly.com. Tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Ini adalah aplikasi gratis, saya nggak beli, yang sangat membantu saya waktu memeriksa dan menyusun esai buat diri saya sendiri. Grammarly ini sekalian saya promosi aja karena memang kontribusinya sangat besar dalam hidup saya. Jadi Grammarly ini dia bisa mengkoreksi grammar kita. Jadi kalau Word tuh kan kalau grammar ada yang salah suka ada 2 garis biru di bawahnya, suka ada garis merah. Itu batasan Word ya dalam mengkoreksi English kita. Tapi Grammarly dia bisa mengkoreksi sampai lebih detail. Saya kasih contoh di sini. I go to market, saya tulis yesterday. Nih, dia bisa langsung dia bisa langsung memberikan suggestion bahwa, oh, kamu tulis ini salah, harusnya the market. Seperti itu. Oke, nah, teman-teman lihat, nih, ketika saya sudah menyelesaikan kesalahan yang dia tunjukkan, di sebelah kanan ini masih ada, kami menemukan satu lagi kesalahan dalam penulisan ini, yaitu tenses. Tenses saya salah, guys. Ya, jelas ya, tenses saya salah. Harusnya kalau yesterday ini berubah jadi when. Nah, kalau sudah sempurna seperti ini, dia akan tulis great job. Karena Grammarly saya ini gratisan,
Jadi dia tidak memberikan suggestion mengubah go menjadi when, karena Grammarly saya gratisan. Tapi ini pun sudah bakal sangat membantu. Nih, apalagi teman-teman yang masih struggling dengan penempatan huruf depan kayak de atau n dan sebagainya dan sebagainya. Silahkan gunakan aplikasi ini gratis, semua orang Kayaknya bisa panas gunakan. banget ya, Dok. Ya nih, waktu Papua mataharinya ada. Kasihan dokternya, ya, matahari, malam apa Nggak apa-apa lah. Lagian keringat terlalu, tadi ya. lagian terlalu bersemangat ngejelasin. Oke, bentar ya. Ya, nggak apa-apa, apply AFK. Alright. Arahin kipas ke muka. Oke, itu tentang Grammarly ya. Nah, sekarang tips kedua saya apa? Yang bisa saya share ke teman-teman. Oh, itu tadi tips kedua ya. Pakai bantuan Grammarly. Oke, dan yang ketiga, perhatikan jumlah huruf tidak lebih dari 2000 huruf. Karakter itu huruf ya, teman-teman. Kalau kita pakai Word, Word itu di sebelah kiri bawah, dia bisa nunjukin, oh yang saya arsir, ini 13 huruf, 13 kata dari 329 kata. Tapi saya pengen cari tahu huruf bukan kata, ya tinggal diklik di sini. Nanti muncul, oh karakter, baru 69 huruf. Kalau karakter dengan spasi, terhitung 82. Nah, gitu ya. Jadi basic banget. Tapi harus diperhatikan, karena kalau teman-teman nulis sesuatu yang lebih dari jawaban yang lebih dari 2000 huruf, itu otomatis yang 2000 ke atas sudah nggak kebaca. Ya, jadi hati-hati. Dan penilaiannya kurang bagus nanti. Terus, nomor 4, minta seseorang dari latar belakang bidang yang berbeda untuk baca teman-teman punya esai itu. Orang tersebut harus paham apa yang teman-teman tulis. Make sense ya? Karena aplikasi teman-teman ini tidak akan, siapa yang tahu, tidak akan dibaca oleh aplikasi saya sebagai dokter, tidak akan dibaca juga oleh dokter. Aplikasi Mas Ervin sebagai seorang dosen bahasa Inggris belum tentu dibaca oleh dosen bahasa Inggris. Apalagi kalau dalam esai itu sudah menggunakan terminologi yang unik-unik, kata-kata yang hanya teman-teman di bidang itu yang ngerti. Jadi setelah teman-teman menyusun esai itu, suruh seseorang yang bisa bahasa Inggris, yang beda background dengan teman-teman untuk baca, dan dia harus ngerti. Ya, itu adalah goal utama yang harus teman-teman lakukan. Goal kedua, ketika dia sudah mengerti, teman-teman izin sama dia, boleh nggak saya menjelaskan dan kamu cek apa yang saya jelasin ini secara verbal, nangkap atau enggak, make sense atau enggak. Nah, ini adalah latihan-latihan wawancara, latihan-latihan wawancara yang tadi sempat saya share di sesi ngopi bersama KPC. Ya, kalau teman-teman bisa menjelaskan isi dari esai teman-teman ini dengan bahasa yang sederhana ke orang yang tidak ngerti bidangnya teman-teman, berarti teman-teman nanti akan mampu menjelaskan di hadapan pewawancara. Percaya deh sama saya, ini latihan yang sangat berguna. Dan yang terakhir adalah minta untuk di-proofread. Di-proofreadlah oleh orang yang sudah berpengalaman dalam apply beasiswa. Kenapa harus orang yang sudah berpengalaman dalam apply beasiswa? Karena orang-orang tersebut punya cara berpikir yang sudah nyambung dengan tim yang akan menyeleksi teman-teman. Ya, mereka sudah tahu, oh tim akan mencari kalimat-kalimat yang seperti ini, tim akan mencari penekanan-penekanan yang seperti apa. Nah, itu harus di-proofread oleh seseorang yang sudah berpengalaman. Oke. Itu tips umum untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke 10 checklist yang harus teman-teman pastikan ada di jawaban teman-teman untuk soal nomor 1. Jangan pusing ya, jangan takut duluan. Sebenarnya banyak, terlihat banyak, tapi sebenarnya ketika teman-teman baca, baris per baris, poin per poin, sorry ya, bentar saya cek dulu IG live saya. Coba urusan mati soalnya. Dokter Rian kayaknya IG live-nya bentar. Saya minta request untuk gabung ke, kayaknya tadi keputus gitu tiba-tiba. Ya. Halo? Kenapa ya? Kedengeran nggak? Kedengeran. Silakan Mas Ervin request lagi, nanti saya approve. Oke, bentar. Ini baru masuk. Oke, udah tuh.
Soalnya buat teman-teman yang nggak sempat masuk ke Zoom, mereka bisa lihat untuk tampilan. Biasa bantu Udah ya? pegang. Kayak udah. Oke, silahkan lanjutkan dok. Oke. Nah, kembali lagi ya. Ini ada 10 checklist yang kesannya banyak, PR banget. Tapi kalau ketika teman-teman baca, sebenarnya mudah kok, gampang kok untuk dijawab satu-satu. Teman-teman terserah lah mau menjawabnya titik dua, terus jawab. Nanti setelah teman-teman menjawab semua ini baru dirangkai dalam satu paragraf, silahkan. Atau teman-teman mau langsung susun dalam bentuk paragraf. Oke, supaya lebih memudahkan, saya mau... kok back sound ya? Tes. Oh, udah enggak. Supaya lebih memudahkan, saya mau pindah ke layar yang ini, warna-warni. Nah, saya jelasin sedikit tentang layar ini. Kenapa sudah banyak warna di sini? Stabilo dan warna-warna ini adalah cara saya untuk ngecek tulisan yang dikirim oleh anak-anak bimbingan saya, para menti. Ya, kalau kita lihat di bawah sini, ini adalah tulisan original yang dikirim oleh anak menti saya. Nih, how did you choose your proposed course and institution? Gila, 4 paragraf. Kayaknya secara kesan gitu kan, gila keren banget tuh bahasa-bahasa yang dipakai. Tapi teman-teman, ini masih banyak sekali ditemukan kekurangan. Sudah bagus, sudah bisa disubmit, benar. Tapi apakah dengan submission ini, teman-teman bisa menang, berkompetisi dengan orang yang memberikan jawaban yang lebih terstruktur, yang lebih make sense, yang lebih tajam. Kalau teman-teman simak jawabannya, contoh di depan, dia tulis di sini apa? Master of Public Policy become my final decision because it will equip me with advanced and deep understanding due to the way public policy works as theory and as field regulation. Ngerti nggak kira-kira teman-teman yang baca? Kalau ngerti, ada nggak kesalahan-kesalahan yang umumnya ditemui? Ada ya, grammar nomor 1. Subject verb agreement, ini harus becomes. Terus my final decision, blah, blah. Nah ini sebenarnya masalah sepele yang bisa teman-teman selesaikan dengan Grammarly. Oke, nah saya copy dan saya paste ke sini dan saya cek dengan warna yang sudah saya matchingkan dengan checklist saya, apakah ada semua warna ini di dalam tulisannya beliau atau belum. Coba nomor 1 apa? Menyebutkan dengan jelas nama course. Oh, ada. Master of Public Health becomes my final decision. Untuk tahap ini saya nggak terlalu peduli lah ya dengan grammar karena bisa saya copy and paste di dalam Grammarly dan selesai. Tinggal saya refining. Berarti nomor 1 dia sudah melakukannya. Nomor 2, menjelaskan adanya hubungan yang jelas antara minat, atau kalau nggak ngerti minat, passion, atau kalau nggak ada minat atau passion, harapan dengan course. Ulang ya, menjelaskan adanya hubungan yang jelas antara minat, passion, harapan dengan course yang teman-teman ambil. Ini sangat penting teman-teman. Tidak mungkin teman-teman pengen belajar Master of Education kalau tidak ada minat di situ. Tidak mungkin tim seleksi AAS akan memberikan beasiswa ini ke teman-teman kalau teman-teman tidak bisa menyebutkan atau tidak bisa dengan jelas menunjukkan bahwa teman-teman punya minat di bidang itu. Nggak akan mungkin, ya kan? Kalau teman-teman jadi anak kecil gitu, minta mainan sama orang tua. Padahal orang tuamu tahu kalau kamu nggak suka main robot, kamu sukanya main apa? Main boneka misalnya. Kamu nggak akan mungkin dibeliin robot dalam serta-merta gitu tiba-tiba. Kamu sukanya boneka kok, papa yakin atau mama kamu nggak akan dikasih robot lah intinya. Nah itu juga yang menjadi pesan buat teman-teman bahwa ini harus ada. Di sini teman saya menuliskan minatnya because it will equip me with advanced and deep understanding due to the
public policy works as theory and field regulation. Jujur deh, kalau saya baca kayak gini, ini sebenarnya masih belum afdol saya sebut minat, atau saya sebut passion, atau saya sebut harapan. Mungkin harapan iya, karena ini akan melengkapi saya dengan pengertian yang lebih dalam tentang public policy, dalam pekerjaan teori maupun praktek di lapangan. Tapi mana passionmu? Mana yang membuat diri kamu terbakar untuk hal ini? Kayak gitu. Masih missing di sini. Oke. Kemudian, yang ketiga, menjelaskan adanya hubungan yang jelas antara masalah yang dihadapi di kantor atau daerah dengan course. Kalau nomor 2 tadi menjelaskan tentang apa minatmu, kamu harus sambungkan itu dengan jurusan yang kamu tuju. Itu harus ada ya, disambung. Oke. Untuk nomor 3, kamu harus mampu mempresentasikan masalah urgent apa yang ada di komunitas kamu, di kantor kamu yang saat ini, atau di daerahmu yang saat ini, dengan mata kuliah atau dengan jurusan yang kamu ambil. Contoh, di Papua Barat, seluruh dunia tahu lah ya, HIV itu sangat salah satu yang tertinggi di Indonesia ya. Sudah begitu, sudah tertinggi, masih kurang lagi program-program untuk maksud saya masih kurang tuh masih belum bisa disamakan dengan daerah-daerah seperti Jakarta atau Bali atau dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya mau menghubungkan masalah yang ada dengan jurusan yang saya pilih, yaitu Master of HIV. Saya mau menjadi jembatan supaya ketika saya pulang ke Indonesia, masalah ini selesai. Something like that. It's so simple, sangat sederhana, tapi harus latihan untuk menulis satu kalimat yang jelas dan tajam. Terus seperti itu. Oke. Di sini teman saya nulisnya, lumayan panjang nih. Coba kita cek dia nulisnya apa. Yang biru. The skills I need to support my current profession at LPDP, Endowment Fund for Education of Indonesia in bracket as junior analyst for scholarships, selection, and recruitment. Kebetulan teman saya ini kerjanya di LPDP, public policy with no doubt will boost my sensitivity and capability to formulating accurate regulation to deal with several obstacles that may occur before, during, and after implementation. Jadi ini di sini saya arsir ya. Dia tulis di sini several obstacles that may occur before, during, and after implementation. Dia sudah kasih tahu ke pembaca bahwa ada masalah, ada beberapa hambatan yang sudah pernah terjadi dan yang saat ini terjadi dan yang nanti akan terjadi. Dia sudah bilang, tapi apa? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Missing, nggak ada. Ini adalah kalimat-kalimat yang panjang tapi tidak goal. Jadi kamu membuang-buang jatah hurufmu untuk menulis sesuatu yang ngambang. Sebaiknya kamu tulis saja to deal with to deal with challenging bureaucratic in my office. Jadi challenging challenging. Jadi ketimbang teman-teman tulis panjang lebar yang seperti tadi, langsung tajam. Jadi masalah yang ada di kantor saya adalah birokrasi yang berbelit-belit atau birokrasi yang susah. Nah ini oleh sebab itulah saya pengen apply beasiswa ini. Supaya saya memintarkan diri saya, supaya nanti ketika saya pulang ke kantor saya yang sekarang, saya bisa menyelesaikan satu hal ini. Gitu ya. Ada yang bertanya, masalahnya harus banyak atau gimana Kak? Masalahnya nggak perlu banyak-banyak, satu aja. Yang penting apa? Yang penting berbobot gitu. Bukan masalah ecek-ecek, masalah yang berbobot gitu. Pilihlah, saran saya juga, pilihlah vocabulary yang tajam, yang pas. Gitu. Kalau kalian rasa challenging ini kurang afdol, Kak. Birokratik itu sebenarnya
Birokrasi itu bukan challenging, tapi birokrasi itu terrible atau apa, ya ganti aja challengingnya dengan kata-kata yang lebih tajam gitu. Nanti bisa ditajamkan sendiri. Oke, ini saya undo. Kita pindah ke checklist berikutnya, yaitu nomor 4. Menjelaskan alasan yang kuat untuk belajar dari universitas luar negeri. Coba kita baca sekali lagi, menjelaskan alasan yang kuat untuk belajar dari universitas di luar Indonesia. Alasan ini harus teman-teman sampaikan, teman-teman. Mengapa? Mengapa kamu nggak kuliah aja di Indonesia untuk memecahkan masalah ini? Itu adalah jawaban yang harus teman-teman presentasikan di dalam tulisan dan harus teman-teman sampaikan ketika nanti diwawancara. Ya, di sini teman saya sudah menuliskan, study abroad in Australia could give me a lot of excellent insights of education culture and what should I do next to break the stagnancy within our service. Ya, study abroad in Australia could give me a lot of excellent insight of education culture. Bagus kesannya kalimat ini, tapi come on, apa poinmu? Sekali lagi, teman saya ini mempunyai masalah di kurang tajam, belum terlalu gitu, kena ke tujuan, ke tengah gitu, belum terlalu. Tapi kalau orang sepintas baca, oh yalah, cukup general, cukup permukaannya dapat, tapi dalamnya enggak. Nah, kunci teman-teman untuk menang berkompetisi dalam apply AS adalah spesifiknya harus dapat, ketajamannya harus dapat. Gunakanlah penjelasan yang tajam. Ya. And what should I do next to break the stagnancy within our service? Nah, nanti saya tunjukin setelah revisinya seperti apa di sini. Atau saya tunjukin sekarang deh. Setelah revisi dengan saya, teman saya itu kemudian mengganti kalimat ini, study abroad in Australia could give me a lot of excellent insight of bla bla bla, menjadi ini. In conclusion, I believe that it is best to learn about Indonesian policy in a neighboring developed country such as Australia. Kalau teman-teman nilai nih, dari kalimat ini sama kalimat yang sebelumnya, bobot maknanya lebih ngerti yang mana? Itu satu. Terus lebih relevan yang mana? Dan lebih masuk akal yang mana? Dua. Kalau kita bandingkan nih, saya percaya bahwa keputusan paling baik untuk belajar tentang polisi di Indonesia di negara tetangga yang sudah berkembang seperti Australia. Itu orang bisa langsung mikir tuh, oh iya sih memang kesannya ini masih general juga, masih terlalu umum. Tapi setidaknya orang nyampe gitu, dapat gitu. Oh iya ya, kalau mau memperbaiki rumah kita berkacalah dengan mungkin tetangga kita. Kalau tetangga kita itu punya tanaman yang lebih bagus di depan rumahnya, mungkin kita juga bisa berkaca ke tetangga kita. Jadi seperti itu tuh, pesannya nyampe. Ketimbang teman-teman nulis panjang lebar, yang ini sebenarnya apa ya? Excellence in Insight of Education Culture. Membingungkan. Oke. Saya lanjut ya. Checklist yang ke-5. Menyebutkan nama universitas pilihan teman-teman yang nomor 1. Ini harus disebutkan, nggak bisa nggak disebutin. Jadi teman saya sudah nulis di sini, the University of Sydney becomes my first priority. Sudah, oke. Terus ke-6, menyebutkan keunggulan universitas yang pertama ini dibandingkan universitas lain di Australia. Ini yang nomor 6 ya. Dalam kurung, bagaimana reputasi universitas itu, kelengkapan fasilitas pengajarannya gimana, kelengkapan fasilitas itu juga bisa juga sumber daya manusianya seperti apa, terus lokasi. Nah, kita bisa cerita tentang saya pengen deh kuliah di Sydney University karena setahu saya Sydney itu kotanya gimana, lebih baik daripada saya kuliah di misalnya di Kutub Selatan gitu kan. Perbedaannya harus ada dari segi lokasi. Bisa juga kita bahas mengenai alumninya gimana. Saya tahu kalau alumni Sydney Uni itu
besar, aktif, kompak. Oleh sebab itu saya termotivasi untuk belajar di Sydney Uni. Gitu. Atau mentor saya lulusan Sydney Uni. Bisa dijelasin semua. Kalau teman-teman punya poin-poin tambahan, silahkan ditulis. Jadi apa keunggulan teman-teman memilih universitas pertama? Di sini teman saya dia nulis, oke, kita lanjut ya. The University of Sydney becomes my first priority to facilitating my study on Master of Public Policy. Yang kayak gini, kalau saya baca saya coret. Ya. Sebenarnya nggak mengurangi dan menambah makna, hanya menu-menuhin tempat aja. And University of Queensland at second priority. For my second priority. Coba kita lihat. Oh, ini nanti ke poin 8. Tapi teman saya udah menyebutkan. Terus, dia lanjutkan dengan both of universities provide me with wide range of courses that could support my focus study on public policy. Coba teman-teman perhatikan kenapa saya coret. Sama seperti alasan saya mencoret kalimat kecil di atas ini. Kalimat-kalimat seperti ini kesannya perlu ditulis secara selewat gitu ya. Oh, perlu ditulis nih. Tapi enggak penting untuk ditulis. Ya kan? Benar enggak? Kedua universitas ini menyediakan wide range of courses, jurusan yang banyak, yang beragam, yang bisa membantu support my focus study on public, bisa membantu fokus kuliah saya di public policy. Di sini saya tulis sebaiknya kalimat seperti ini dihapus saja sebab sebenarnya tidak memiliki makna. Lagi pula lumayan jumlah katanya bisa dipakai untuk mempertajam poin lain. Gitu. Tanpa kalian tulis kalimat ini pun sudah menjadi pengertian orang yang baca bahwa kalian memilih universitas ini karena tentunya ada course. Kecuali ada course yang kalian mau. Kecuali teman-teman bisa membedakan langsung Universitas 1 course-nya apa, Universitas 2 course-nya apa, yang membedakan itu yang teman-teman sebaiknya tulis. Bukan kalimat yang sama seperti ini, yang menyampaikan bahwa kedua universitas ini sebenarnya sama aja. Nah, itu sebenarnya nggak perlu ditulis. Yet, University of Sydney offers 3 points of views, global, national, and local level of policy making process prior to the policy making on their courses. Saya baca ini, saya bingung banget. University of Sydney menawarkan 3 sudut pandang, global, nasional, dan lokal. Oke, global, nasional, dan lokal saya ngerti. Tapi Universitas of Sydney menawarkan 3 sudut pandang, global, nasional, dan lokal. Ini butuh konsentrasi, butuh mikir untuk nangkep maksudnya. Dan ini kita harus hindari. Teman-teman, kita harus hindari ini. Karena pembaca esai kita itu, saya yakin lah, nggak akan meluangkan waktu berjam-jam untuk mencari tahu maksud teman-teman ini apa. Mereka akan menerima ribuan, bahkan mungkin puluhan ribuan esai. Sangat disayangkan kalau maksud teman-teman sebenarnya benar. Oh, mungkin maksud teman saya ini, University of Sydney, jurusannya itu spesifik membahas public policy di tingkat global, di tingkat nasional, di tingkat lokal. Tapi kalau ditulis dengan cara kayak gini, bingung lah orang yang baca. Ya kan? Nah. Oke, tapi poin positifnya adalah dia sudah bisa menyebutkan keunggulan dari universitas nomor 1. Lanjut. Moreover, lanjut di sini ya, it will in line with my bachelor degree of international relations. Kenapa saya tiba-tiba ijoin lagi? Karena kalimat ini setelah saya baca ini sebenarnya adalah kalimat passion atau kalimat motivasimu atau kalimat harapanmu yang mana harus sebenarnya nyambung ke kalimat kedua ini. Oke, makanya di sini saya bertanya kepada yang bersangkutan. Moreover, ini tulisan dari saya ya yang dalam kurung dan blok dan bold dan underline ini. It is di sini refer kemana? Jika kamu maksudnya refer ke course, maka sebaiknya kalimat itu digabungkan saya dengan paragraf yang pertama tadi yang ini. Yang di sini, disambungkan ke sini. Jika kalimat ini refer ke Sydney Uni, maka sebaiknya moreover dihapus dan paragraf ini disambung dengan
paragraf tentang University of Sydney. Karena waktu teman saya mengirim ini, paragraf yang tentang University of Sydney itu berbeda dengan paragraf ini. Sehingga nggak make sense lagi. Ya, sebaiknya moreover-nya dihapus dan kalimat ini di-merge, di-combine dengan paragraf ini. Supaya menjadi satu paragraf yang berbicara mengenai keunggulan-keunggulan University of Sydney. Oke, itu yang tadi saya bilang di tips nomor 1. Pastikan paragrafing kalian itu jelas dan alurnya dapat. Oh, paragraf 1 bicara soal mimpi dan harapanmu. Paragraf kedua berbicara soal University of Sydney. Paragraf ketiga berbicara soal University of Queensland. Paragraf keempat itu penutup. Kurang lebih seperti itu. Saya tulis ini digabung saja ke paragraf pertama karena setelah saya baca ini lebih ke passionnya. Di sini tulis will in line with my bachelor degree of international relations. Ini adalah alasan dia mau ambil course ini. Terus I will need wider point of view to adapt with rapid changing of policy environment. Dengan menjelaskan ini, kamu tidak menambahkan alasan mengapa kamu apply Sydney Uni. Kalau kamu pindahin kalimat yang hijau ini ke University of Queensland, itu masih nyambung juga. Jadi nggak spesifik ke University of Sydney. Makanya supaya aman, kamu pindahkan saja ini ke atas, ke motivasimu untuk ambil course ini. Tuh. Karena ya. Karena ngomongin course ya, bukan ngomongin universitas. Ya, Mbak, Bu, kita nanti komen-komen. Nanti ya di komen ya, teman-teman tolong di-mute. Jadi peraturannya teman-teman tolong di-mute dulu ya untuk audionya. Nanti baru kita ada sesi tanya jawabnya ya. Oke, silakan lanjut Dokter Rian. Iya, tapi betul, thank you udah menambahkan. Jadi harus digabungkan dengan di atas kalau saran saya, karena ini berbicara soal course, bukan berbicara soal Sydney Uni setelah saya baca. Dan in addition, sebagai tambahan, known as the most advanced city in Australia, Sydney's social environment will become a living laboratory to support my study. Nah, ini kalimat yang bagus nih. Kalimat yang bagus, tapi jadi kacau ketika orang sudah nggak mau baca lagi. Di sini sudah apa sih maksudnya global, national, orang udah malas baca. Jadi kalimat-kalimat bagus yang muncul kemudian itu jadi nggak kebaca. Kayak gitu. Di sini masnya atau mbaknya menjelaskan tentang Sydney sebagai social environment yang bisa menjadi laboratori hidup buat kuliahnya. Nah, ini bagus. Ini alasan yang bagus. Fulfilled my goals to become excellent public policy maker with sharp and strategic ability has made Master of Public Policy in University of Sydney as my top proposed study. Again, fulfilled my goals to become excellent public policy. Kalau seandainya kamu ubah Master of Public Policy menjadi Master of Public Policy in University of Sydney, kamu ubah menjadi Master of Public Policy in University of Queensland, itu masih bisa. Karena kalimat-kalimat seperti ini tuh nggak spesifik yang mengangkat nama Sydney Uni. Oke? Plus, a fact that worldwide alumni as precious networks assets for future cooperation is impossible to be ignored. Ya, ini juga salah satu contoh dia meng-highlight tentang alumni. Dan ini poin-poin bagus, hanya struktur kalimatnya dan penempatan kalimatnya di paragraf yang mana itu harus diperbaiki. Di sini saya tulis di sini good structure, isi kalimat bisa lebih diperjelas. Untuk closing statement, gunakanlah kata-kata seperti in conclusion, overall. Oke, saya lanjut ya. Nomor 7 sekarang. Mirip dengan ini nomor 7, menyebutkan nama mata kuliah dalam kurung unit of study. Sebelum saya lanjut nih teman-teman, teman-teman harus bisa membedakan apa itu institution atau universitasnya atau kampusnya dengan course. Course itu seperti jurusan. Ada lagi istilah yang ketiga namanya unit of study atau mata kuliah. Ini teman-teman harus bisa membedakan secara detail dan jelas. Universitasnya apa? University of Sydney. Course-nya apa? Master of Public Policy. Tapi unit of study ini adalah mata kuliah apa saja yang diajarkan di dalam course itu. Oke? Unit of study adalah mata kuliah apa saja yang diajarkan dalam course itu di universitas itu. Kalau teman-teman
buka website University of Sydney, maka teman-teman akan menemukan bahwa mata kuliah yang ditawarkan di jurusan Public Policy di University of Sydney itu berbeda dengan mata kuliah yang ditawarkan di jurusan yang sama di University of Queensland. Disinilah letak perbedaan yang harus teman-teman tonjolkan pada jawaban ini. Jadi dengan kata lain, inti dari jawaban soal nomor 1 ini adalah di poin nomor 7 dan poin nomor 10. Ketika teman-teman mampu secara spesifik, secara jelas membedakan, oh di Sydney itu ada mata kuliah tentang emosi publik, ada mata kuliah tentang psikologi individu terhadap politik yang tidak diajarkan di Queensland. Queensland itu lebih mengajarkan tentang bagaimana politik pada organisasi, bagaimana politik pada usaha kecil. Sedangkan minatnya teman-teman adalah menguasai mindset-nya masyarakat. Berarti teman-teman lebih condong memilih University of Sydney karena alasan ini. Kalau teman-teman bisa mempresentasikan jawaban ini di jawaban soal nomor 1, teman-teman sudah menjawab pertanyaan itu dengan sangat baik. Jadi orang yang membaca juga, oh anak ini dia pilih University of Sydney bukan karena tempatnya aja yang bagus, bukan karena University of Sydney reputasinya aja yang bagus, tapi dia sudah membaca di website sampai jauh banget, sampai membuka unit of study apa aja yang ditawarin di websitenya kampus, kayak gitu. Dan itu akan menjadi checklist besar untuk teman-teman. Ya, nomor 10 sama ya, menyebutkan nama mata kuliah unit of study yang ditawarkan di kampus yang kedua, yang membedakan dengan kampus yang pertama. Oke. Nomor 8 mengulang mirip dengan nomor 5, menyebutkan nama uni kedua. Tadi teman saya sudah menyebutkan di sini. Lalu nomor 9, menyebutkan keunggulan uni kedua, ya mirip ya dengan tadi. Coba kita cek. Oh, banyak banget dia unggulkan Queensland University nih, berkalimat-kalimat. University of Queensland, Master of Governance and Public Policy offers courses with comprehensive focus, bla 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 bla. Terus di sini dia bilang, will give me understanding of the role of government in public policy making. Kalimat yang saya arsir ini deh, ini kalau saya pindahin di paragrafnya University of Sydney, masih bisa nggak? Masih bisa banget. Karena dua-duanya mengajarkan tentang public policy kan. Tujuannya ya mirip-mirip. Advanced understanding in policy making, ya kan? Nggak akan spesifik untuk Queensland University. Kalau teman-teman menjawab dengan, oh karena di Queensland University ada mata kuliah yang menarik banget, sangat menarik, jadi saya pengen masuk ke Queensland University, tapi ketika mata kuliah itu saya sandingkan dengan mata kuliah yang diajarkan oleh Sydney Uni, saya lebih condong memilih Sydney Uni. Itu sebabnya Sydney Uni menjadi first preference saya, dan Queensland University menjadi second preference saya. Itu ya, jelas. Nah, di sini teman saya missing nomor 7. Teman-teman lihat nggak ada yang gold, nggak ada di dalam stabilo saya, dan dia missing nomor 10. Dia nggak ada menyebutkan tentang mata kuliah itu. Dia sepintas bagus, kita buka ulang di sini. Sepintas bagus, gila lengkap, struktur paragrafnya sepintas bagus, tapi menjawab pertanyaan atau tidak? Tidak sempurna. Oke. Kesimpulan dari saya, overall, tulisan ini mengilustrasikan paragraphing dan mengalir yang baik, ya. Grammatical error biasa lah ya. Kalau bisa pakai saja grammarly.com untuk menulis. Poin yang saya garis bawahi adalah satu kalimat sederhana yang jelas menyatakan passionmu apa. Ya, bisa menggunakan I am highly fascinated to improve the public policy system Indonesia, atau I am passionate to bla 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 bla. Ini masih missing juga karena tadi dia hanya menulis seperti ini, because it will equip me with advanced and deep understanding due to the way public policy. Nggak mewakili dirinya sendiri. Oke.
Terus yang kedua adalah dia missing poin nomor 7 dan poin nomor 10. Padahal poin ini adalah, apa saya tulis ini, adalah inti dari pertanyaan ini. Poin ini sekali lagi, poin nomor 7 dan nomor 10 ini adalah inti jawaban yang dicari oleh tim seleksi AAS. Apakah teman-teman pilih jurusan ini, pilih kampus ini, itu asal comot dari awan gitu kan? Atau teman-teman sudah melalui tahapan-tahapan research di websitenya, di alumninya, dan sebagainya, dan sebagainya. Paling gampang ya, dari website aja. Bilang aja, saya dapat dari research yang saya dapatkan di website, kampus ini menawarkan unit of study yang sangat ingin saya pelajari dibandingkan kampus-kampus lain. Sedikit share pengalaman pribadi saya beruntung karena among all universities in Australia, only the University of Sydney that provides Master of HIV. Jadi ketika I walk into the interview room dan waktu saya menulis aplikasi saya ini, saya langsung tulis alasan saya memilih University of Sydney karena itu di antara semua universitas di Australia hanya Universitas of Sydney yang menawarkan course ini. Itu saya beruntung tuh. Tapi kalau teman-teman yang course-nya ada di banyak sekali universitas, mau cari lebih spesifik, bagaimana caranya? Jawab sendiri, sudah saya jelaskan. Oke? Saya pikir timingnya masih pas, kita lompat ke pertanyaan nomor 2. Guys, pertanyaan nomor 2 ini syukur-syukur, kalau menurut saya pribadi dan teman-teman yang pernah saya bimbing, lebih gampang ngejawabnya dibandingkan pertanyaan nomor 1. Sorry. Dulu dok. Tadi iya, ngomong dahaga. dulu. Saya tuh udah ngomong dari jam berapa tadi Mas Ervin? Dari jam 5 ya? Ya, ntar nanti kalau saya tanya jawab biar saya ngomong aja semua. Oke. Boleh juga. Masih semangat lanjut ya. Semoga ya teman-teman, semoga berguna. Oke, untuk soal nomor 2. Bagaimana jurusan yang teman-teman pilih ini berkontribusi pada karirnya teman-teman? Saya mengulang apa yang sudah saya sebutkan. Karir di sini bukan berarti kantor yang sekarang. Tidak, ya. Karir di sini adalah cita-citamu apa? How do you see yourself in 5 or 10 years from today? Bagaimana kamu melihat dirimu nanti, besok-besok? Apakah kamu tetap mengerjakan hal yang sama seperti hari ini? Atau berbeda? Atau kamu tetap kerja di kantor yang sama, tapi jabatanmu beda? Itu harus kamu jelaskan di soal nomor 2 ini. Gitu ya. Jadi di sini, kuning, sebutkan apa cita-cita terbesarmu. Pastikan cita-cita yang kamu tulis ini memiliki 4 komponen yang saya jabarkan. Sebenarnya, teman-teman, ada banyak sekali yang bisa ada banyak sekali teknik menjawab soal nomor 2 ini. Tapi ini adalah contoh dari yang sudah-sudah kepada diri saya sendiri dan yang sudah-sudah saya bimbing. Nah, yang pertama adalah cita-cita kita harus sejalan dengan course yang diambil. Masuk akal lah ya. Kalau Mas Ervin mau ambil S3 di bidang pendidikan bahasa Inggris, nggak mungkin Mas Ervin tulis cita-citanya pengen jadi pembawa berita gitu. Ya kan nggak nyambung ya. Jadi harus menuliskan cita-cita yang nyambung dengan course yang diambil. Gampang. Coba kita lihat yang kedua. Tempat kerja boleh berubah tapi bidang kerja sama. Oke. Kantor saya memiliki, kebetulan saya kerja di 2 kantor. Nah, salah satu kantor saya itu memiliki bidang kerja bukan hanya kesehatan, tapi juga pendidikan. Gitu. Setelah saya lulus nanti, apakah saya mau kembali di kantor saya di bidang kesehatan? Mau. Gitu. Jadi bidangnya saya tetap di kesehatan. Gitu. Meskipun kantor saya mungkin beda, saya mau pindah. Tahun ini saya bekerja di PT yang menangani pangan. Tahun depan, atau Mas Ervin deh, tahun ini saya kerja di Universitas Muhammadiyah Sorong. Tapi setelah saya lulus, saya mau kerja di Universitas Indonesia. Atau
di Universitas Gajah Mada. Silahkan, tapi bidang kerjanya tetap di pendidikan bahasa Inggris. Itu nggak apa-apa. Justru kalau teman-teman berhasil menunjukkan bahwa setelah kuliah ini, teman-teman bisa apply di tempat kerja yang lebih bonafit, lebih terkenal kredibilitasnya, dan bisa lebih memberikan dampak buat orang yang masyarakat yang lebih luas dari yang sekarang, itu nilai plus loh. Jadi kalau sekarang teman-teman kerjanya di LSM kecil, tapi nanti setelah lulus jadi kerjanya di LSM yang besar, yang dikenal oleh dunia, itu nilai plus banget. C, menunjukkan perubahan yang lebih baik dibanding saat ini, sudah tadi saya jelaskan. Dan D, memiliki keunikan. Nah, cita-cita teman-teman harus unik. Coba kita selami dulu, cerna dulu nih. Cita-cita saya harus unik. Branding diri kita atau nilai diri kita itu harus unik. Ya, unik itu saya tulis di sini, tipsnya adalah target populasi yang mau kita bantu harus unik. Contohnya, saya tahu bahwa di Papua Barat ini pasien HIV itu punya populasi-populasi yang belum banyak terjangkau. Contohnya seperti pekerja seks komersil. Nah, saya bilang di dalam esai saya, setelah nanti saya lulus, saya mau fokus ke membantu teman-teman pramuria. Gitu. Jadi berpikirnya itu lokal, tapi dampaknya itu global. Gitu. Bagaimana? Ketika nanti saya berhasil membantu pramuria di Kota Sorong atau di daerah saya akan melirik ke scale yang lebih besar seperti di provinsi, dan saya akan mungkin penelitian-penelitian yang saya akan publikasikan itu bisa dipakai untuk skala nasional, kayak gitu. Jadi sekali lagi uniknya itu di target populasi. Dibanding teman-teman bilang saya mau kuliah HIV untuk nanti kembali saya akan bantu masyarakat Papua pada umumnya. Oke. Temanmu di sebelah juga bisa mengatakan hal yang sama. Tapi ketika kamu bilang kamu akan fokus ke populasi yang selama ini belum banyak dibantu oleh pemerintah atau belum banyak dibantu oleh program manapun, kamu akan lebih diberikan kesempatan untuk sekolah. Ya, contoh lainnya seperti pengembangan ke arah yang masih kurang perhatian. Saya ingat Mas Erpin waktu nyusun RISPRO-nya itu, Mas Erpin memilih untuk fokus pada guru-guru bahasa Inggris yang asli Papua ya, Mas Erpin ya. Nah, ini tuh salah satu contoh yang membuat cita-cita kita ini unik. Gitu. Ya. Jadi begitu orang membaca esai kita, oh dia ini mewakili komunitas atau mewakili tempat atau mewakili topik yang belum banyak disoroti oleh orang lain. Kayak gitu. Topik yang masih tabu, apa? Silahkan. Di ekonomi apa topik yang masih tabu? Saya nggak tahu deh. Di kedokteran banyak banget. Itu bisa saya pilih salah satunya. Ya, ide inovasi apa yang teman-teman bisa selipkan di dalam cita-cita teman-teman? Kayak teman PK saya di LPDP kemarin, dia bilang dia pengen menemukan, dia pengen belajar artificial intelligence untuk bisa menjalankan mesin dari rumah gitu. Nah, itu ide inovasi yang bahkan saya tuh nggak bisa sih masa kontrol robot dari rumah terus bisa jalanin mesin di pabrik jadi orang. Nah, ide inovasi gitu bisa menjadi cita-citanya teman-teman yang harus teman-teman sebutkan di dalam menjawab soal nomor 2 ini. How will the proposed study contribute to your career? Coba kita cek teman saya ini dia menjawab apa? Oh, dia jawab ini, LPDP categorized as non-profit public service institution mandatory youth under finance ministry, works for high level of education scholarship. Saya tulis. Kalau dibaca maksud kalimat ini tidak ada. Ya kan? Coba deh. Mungkin kesannya menjelaskan tentang tempat kerja kita saat ini akan menjawab karir kita, tapi honestly tidak. Sebenarnya tidak. Kecuali teman-teman menyebutkan bahwa saya akan kembali ke kantor ini, silahkan. Tapi kalau cuma mau menjelaskan apa sih itu LPDP, apa sih itu PT
PT-nya teman-teman atau NGO-nya teman-teman itu gerak di bidang apa sih? Bukan di sini tempatnya. Tempatnya itu nanti ada di current employment, yang tadi teman-teman bisa jelaskan di job desk atau di duties/responsibilities. Langsung saja, tajam. I want to become ultimately sensitive and accurate towards formulating public policy in order to improve LPDP services is my main target. Jadi yang saya arsir ini adalah cita-citanya teman saya ini. Di sini ada hijau, sejalan dengan course yang diambil, oke. Lalu biru, improve LPDP services. Tempat kerja boleh berubah, tapi bidang kerja sama. Jadi di sini dia menyebutkan tentang, dia menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata improve, upgrade, reconstruct, redevelop, refine, kalimat-kalimat yang bermakna memperbaiki. Begitu ya. Is my main target. Bagus, tapi catatan saya di sini, kalimat ini bisa dipertajam, struktur kalimat dibuat aktif saja, subject, verb, object. Come on, teman-teman. Stay simple. Kalau teman-teman tidak berpengalaman menulis esai sebelumnya, jangan main-main dengan struktur kalimat yang rumit. Karena satu, bisa menjerumuskan teman-teman sendiri. Ini kedua, kalau teman-teman sendiri bacanya nggak ngerti, gimana orang lain bisa baca. Mungkin teman-teman, oh ya saya yang nulis jadi saya ngerti, tapi setelah dibaca secara general oleh orang lain, mereka nggak ngerti. What's the point? Ya, jadi ubah saja menjadi struktur kalimat yang sederhana. Contohnya, my main target is to become ultimate, sensitive, and accurate towards formulating public policy in order to improve LPDP services. It's a nice, simple sentence, and it's better than this passive, this structure. Okay. Nah, teman saya juga dia menulis, sebenarnya awalnya dia menulis which will give meaningful impact towards the awardee. Tapi saya belah kalimatnya, ini kalimat sendiri supaya lebih tajam dan menunjukkan perubahan yang unggul adalah menunjukkan perubahan yang lebih baik dibanding saat ini. Di sini, this purpose will give a meaningful impact towards the awardee, as well as personal reasons such as personal upgrading and challenge my comfort zone. Di sini catatan saya, kalimat ini dipisah saja. Ada catatan kedua, apa? Bisa lebih dipertajam. Maksudnya kalimat ini apa? Nih, this purpose will give meaningful impact towards the awardee, as well as personal reasons such as personal upgrading and challenge my comfort zone. Mungkin dia punya maksud supaya dia bisa keluar dari comfort zone-nya dan menjadi orang yang lebih baik. Who knows ya, karena struktur kalimatnya kurang tajam ya. Jadi ini yang mau kita perbaiki. Terus, kedua, rumuskan, ini PR nih buat teman-teman. Untuk menjawab kalimat soal nomor 2 ini, silahkan teman-teman rumuskan 3-5 keuntungan utama yang akan didapatkan dari kuliah nanti. Kalau saya, template-nya selalu 3. Yang pertama knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga connection. 3 hal ini ketika saya sebutkan sebagai keuntungan yang saya dambakan untuk saya dapatkan melalui beasiswa, baik AAS, LPDP, dan kemarin YSILI, buktinya saya keterima. Jadi nomor 1, saya berharap untuk mendapatkan ilmu yang lebih, knowledge. Sinonimnya knowledge apa? Understanding, theoretical experience, dan sebagainya. Nomor 1 intinya knowledge. Nomor 2, kalau template saya ya, adalah skill. Knowledge dan skill sepintas mungkin sama, tapi sebenarnya beda ya. Knowledge itu kalau saya artikannya lebih ke ilmu yang saya pahami, yang saya ngerti. Tapi skill itu adalah kemampuan saya ketika menyampaikan ilmu itu keluar. Contoh, skill apa? Skill kepemimpinan, skill dalam berkomunikasi, termasuk skill dalam berbahasa Inggris. Ini hal-hal ini bisa teman-teman highlight sebagai keuntungan yang teman-teman dambakan dalam kuliah, dalam program beasiswa ini. Lalu apalagi terakhir, koneksi. Ingat teman-teman, kalau mimpi teman-teman untuk kuliah ke luar negeri itu supaya untuk bisa kenal lebih banyak orang, tambah teman, traveling, nyoba makanan ini itu,
itu nggak salah. Kalau teman-teman punya cara yang diplomatis dan akademis dalam mengemas alasan itu malah lebih bagus. Koneksi. Teman-teman bilang, melalui program beasiswa di Australia ini, saya akan mengenal banyak sekali potensial connection, such as professors, experts in their fields, classmates with similar interests with my field. Jadi orang-orang yang tentunya who knows, yang nggak ada yang tahu, suatu saat nanti bisa membantu teman-teman dalam programnya teman-teman, kayak gitu. Setelah nanti pulang ke daerah, mungkin bisa undang profesor untuk bawa materi di kampusnya yang teman-teman sedang bekerja, nah kayak gitu. Jadi connection. Di sini ada juga kredibilitas. Kredibilitas ini maksudnya apa? Kalau teman-teman bermimpi untuk kuliah ke luar negeri hanya untuk mengejar gelar, oh supaya saya jadi lulusan luar negeri, ya nggak ada salahnya juga, asalkan teman-teman bisa mengemas jawaban itu menjadi jawaban yang diplomatis dan akademis. Contoh, teman-teman bisa bilang bahwa dengan kredibilitas yang lebih tinggi dari sekarang, saya mempunyai peluang untuk menjabat di posisi yang lebih baik. Dan posisi yang lebih baik ini memungkinkan saya untuk menyampaikan ide-ide inovatif saya dengan lebih leluasa. Nah, itu ide singkat yang baru kepikiran di kepala saya ketika mencari jawaban diplomatis untuk mengemas kalau teman-teman memang hanya pengen kejar gelar dan sebagainya. Oke. 3. Jabarkan keuntungan-keuntungan di poin nomor 2 ini masing-masing ke dalam paragraf. Nah, ini untuk membuat teman-teman dan untuk membuat pembaca itu lebih ngerti ketika membaca statementnya teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tulis di sini, saya pengen punya pengalaman lebih. Ya jabarkanlah yang kamu maksud dengan pengalaman lebih itu apa ke dalam sebuah paragraf. Oke? Jabarkan keuntungan tadi ke dalam paragraf, perhatikan bahwa beberapa keuntungan bisa digabungkan ke dalam satu paragraf, sementara yang lain tidak. Oke, kita langsung ke contoh teman saya ini. Nomor 1, I work on the front line of education development in Indonesia, and each of my action will crucially affect mass of population, especially on high tier of education. Master of Public Policy will not only increasing my understanding, jadi ini dia meng-highlight keuntungan nomor satunya yaitu knowledge atau understanding towards how certain policy behavior could differently affecting specific area, but also how to improve and upgrade policy acumen of our scholarship product for all segment of society in Indonesia, especially for targeted area which has become blah 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 blah. Overall saya nilai ini paragraf yang sudah lumayan bagus. Again, grammar itu main issue yang harus diperbaiki. Gunakan saja Grammarly, bakal sangat ngebantu. Apakah paragraf ini masih belum jelas? Menurut saya sih memang masih belum jelas, masih bisa diperbaiki. Tapi ingat teman-teman masih punya waktu sampai akhir Juni ya untuk memperbaiki paragraf-paragraf yang masih ngambang seperti ini. Terus yang kedua, proposed study will expand my point of view. Di sini dia bilang kalau dia pengen punya point of view yang baru. Lalu saya berpikir, point of view kenapa nggak digabungin saya dengan understanding? Sebenarnya kalau kita bisa, ini kan sebenarnya berbicara mengenai hal yang easily related. Gampang saja untuk dihubungkan satu sama lain. Kalau saya gabungkan saja menjadi satu paragraf. Due to the interaction with variety of people with different background, different culture, regions, races, mindset, as well as religions will enrich my wisdom and erudition on policy making process. Di sini kalau teman-teman lihat, as well as religions-nya saya coret. Ya, kenapa? Karena saya pernah saya pernah dijelasin sama pembimbing waktu saya dulu pre-departure training, hal-hal yang berbau sara itu kalau kita nggak benar-benar, apalagi religion ya nomor satu ya, itu kalau kita nggak benar-benar
menulis itu dalam paragraf, dalam kalimat yang jelas, sebaiknya nggak usah disebutkan aja. Kenapa harus menambahkan kalimat-kalimat ini hanya untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Di sini teman saya sudah menyebutkan mengenai culture, religion, races, mindset. Saya pikir sudah cukup. Supaya kedua juga bisa mengurangi space untuk menjawab. Okay. Moreover, I would like to use the connection I get to explore hidden potensi, bla 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 bla. Jadi ini yang saya bilang nih. Sebenarnya kalau kayak point of view, wisdom, and erudition ini bisa digabung ke paragraf yang pertama. Kemudian connection ini bisa menjadi paragraf sendiri yang lebih elaborasi lagi, lebih didetailkan lagi, lebih diangkat lagi urgensinya kamu mau cari koneksi itu apa, dan potong saja nih kalau paragraf satu panjang banget, dipotong aja, disingkatkan saja, kejar aja di paragraf yang kedua yang connection ini, kalau saran saya ya. Lalu yang terakhir, challenging my comfort zone became my lifetime vision in order to achieve the best version of myself. Ini adalah keuntungan yang pengen dia raih dari kuliah ini. Nah, di sini catatan saya kepada yang bersangkutan. Bagaimana challenging comfort zone bisa tercapai dari studi ini masih belum dijelaskan dengan baik. Coba kita ikuti. Kalimat yang dia pakai sebagai kalimat pembuka di paragraf ini adalah ini. Challenging comfort zone saya adalah challenging my comfort zone became my lifetime vision in order to achieve the best version of myself. Enrolled as student of Master of Public Policy will boost my confidence as a person and upgrade my skill as a public service officer. I could utilize it to gain trust from potential partner, national. Honestly, kalimat pertama ini cuman kalimat kesepian. Dia ada di situ sebagai kalimat pembuka, tapi kalimat di bawah-bawahnya itu tidak menunjang dia. Nah, ini adalah struktur kalimat atau struktur paragraf yang masih keliru, teman-teman, masih bisa diperbaiki. Kita ingat lagi pelajaran bahasa Indonesia, kalau kita menulis suatu paragraf, dibukalah dengan kalimat-kalimat yang nyambung, pokoknya mulai dari kalimat nomor 1 sampai kalimat keempat atau kelima itu dalam paragraf itu harus nyambung, membicarakan hal yang sama, gitu. Nggak bisa yang satu the best version of myself, terus analyzer will boost my confidence as a person and upgrade my skill as a person. Come on, kalau kamu bilang di sini saya tulis challenging my comfort zone bisa tercapai, dijelaskanlah apa yang membuat kamu berpikir kuliah ini bisa challenging your comfort zone. Mungkin kamu bisa bilang kalau nanti di Australia tentunya saya akan ketemu dengan suasana baru. Sistem perkuliahan yang baru, yang asing, saya akan bertemu dengan culture shock, dan itu adalah hal-hal yang bisa menantang atau menabrak comfort zone saya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang saya harapkan ada di paragraf ini, bukan mengenai confident, my skill, dan sebagainya. Oke, timingnya pas. Begitu saja, teman-teman, untuk penjelasannya. Oke, ya, kayaknya soalnya udah banyak pertanyaan juga nih, Dok. Wow, di Zoom, terus di Instagram juga kayaknya teman-teman ada yang mau bertanya. Ervin, sorry, saya kelupaan banget. Oke, sambil dokternya minum dulu istirahat. Ya, bagaimana? Kelupaan banget, ini saya mau kasih tunjuk bagaimana tampilan after revision dan before revision. Ini adalah tampilan before revision dan after revision. Mungkin teman-teman bisa screen capture aja, bisa dibaca. Kemudian, lihat di sini, ini sudah melalui Grammarly. Oke. Sudah melalui Grammarly, jadi bisa dipastikan tidak ada lagi kesalahan dalam grammar. Lalu paragrafnya apik ya, paragrafnya bagus. Kita lihat, working as an analyst at the LPDP Scholarship, a program under the Ministry of Finance, I witnessed a quickly changing policy environment with increasing public scrutiny and complex challenges. Jadi ini adalah gap yang tadi saya maksudkan. Coba saya buka lagi yang ini.
Nah, ini ada poin nomor 3, ini ada masalah yang dihadapi. Ini ada penjelasannya di sini. There is an urgent need for sensitive policymaker who can critically analyze the Indonesian political system. Kantor saya tuh butuh secara urgent orang-orang yang policymaker yang sensitif, yang bisa menganalisis secara kritikal sistem politik yang ada di Indonesia di level nasional dan lebih penting di level lokal. I am motivated to become a policymaker with the capacity to close the severe gap by studying the Master of Public Policy. Kalau teman-teman baca, ini adalah kalimat-kalimat yang kata-katanya juga bukan susah kan ya, kata-kata sehari-hari, vocab sehari-hari, tapi subject verb object, singkat, padat, jelas, kena, tajam. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang saya harapkan muncul di esainya teman-teman. This program will also complete my knowledge as a Bachelor of International Relations to achieving bla 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 bla. Jadi ini adalah paragraf pembuka. Lalu paragraf kedua kalau teman-teman baca ini full berbicara mengenai hanya University of Sydney. Di sini teman saya sudah perbaiki. It is the only place that offers unique units of study to understand political perspective from different level in society, which is my primary reason to study. Ini adalah inti jawabannya teman-teman nih, yang saya arsir. Ini adalah satu-satu menawarkan mata kuliah unik untuk mengerti politik di perspektif yang di level yang berbeda di masyarakat. Ini adalah tujuan utama saya belajar. Nanti di paragraf ketiga menjelaskan tentang Master of Governance. Di sini ada kalimat-kalimat seperti how by the University of Sydney, this program lacks a subject to understand. Jadi ini adalah kalimat yang memperjelas kenapa kamu jatuh-jatuhnya ke Sydney Uni dan bukan jatuh-jatuhnya ke Queensland Uni. Ya, karena Queensland Uni nggak punya mata kuliah tersebut. Dan yang terakhir, in conclusion, I believe that it is best to learn from blah blah blah. I aspire to temporarily step back to be able to see bigger picture of Indonesian politics. By studying Master of Public Policy, bla 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 bla. Jadi itu saja dan kita cek, jangan lupa jumlah hurufnya. Coba kita cek.